Joksi bersama Joshua Reksi di sini. Kali ini Joksi akan membawakan cerita yang berjudul Phantom Girl, yang merupakan seri lanjutan dari The Lucky Boy. Cuma sebelum kita mulai, kita lanjutkan ceritanya. Joksi pribadi mau disclaimer terlebih dahulu kalau cerita ini adalah pure hasil imajinasi Joksi sendiri, tidak berasal dari manapun, tidak diambil dari sumber manapun. Jika ada kesamaan dari nama, lokasi kejadian, dan alur cerita, Joksi pribadi mohon maaf. Tidak ada unsur kesengajaan sama sekali di sini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah lebih baiknya jika menonton seri atau mendengarkan cerita tentang The Lucky Boy terlebih dahulu, karena akan bisa relate ceritanya dengan yang sekarang jika teman-teman sudah menyaksikan mendengarkan cerita ini terlebih dahulu. Nggak perlu berlama-lama lagi ngoceh, lihat intronya dulu dah. Pagi hari tiba. Fanny berlari ke kamarku dan langsung membangunkanku. Dan aku dengan setengah sadar mengatakan, "Ada apa? Mau berangkat? Selamat jalan." Fanny mengatakan, "Bukan, bangun dulu. Lihat ini." Dia menyodorkan tablet yang sedang memutar breaking news, dan mataku yang tadinya berat tiba-tiba menjadi tegang ketika melihat yang kulakukan tadi malam ternyata terekam CCTV. Dan orang televisi memberikan julukan Phantom Girl. Aku mengatakan pada Fanny, "Van, ini bukan rencana yang aku mau. Nanti identitasku bisa jadi ketahuan." Lalu Fanny mengatakan, "Kamu tenang dulu. Kita lihat kondisinya di luar bagaimana, dan sebaiknya kamu jangan keluar dulu." Tidak bisa berkata apa-apa, aku menyetujui maksudnya. Tidak lama kemudian Fanny berangkat ke sekolah dan aku berdiskusi dengan Yui. Aku mengatakan kepada Yui, "Yui, ini bagaimana? Nanti jika begini, Peter akan tahu keberadaan kita." Lalu Yui mengatakan, "Sepertinya dia juga akan terus memperbanyak jumlah pengikutnya, dan kita bukan target dia. Target utamanya menjadikan planet ini di bawah kekuasaannya dan menyerang planet sihir." Lalu aku mengatakan kepada Yui, "Sepertinya kita tidak bisa menangani ini sendiri, kita butuh bantuan." Lalu Yui sepertinya menyetujui ucapanku dan mengatakan, "Betul, kita butuh bantuan, dan sepertinya kakakmu dan dua temannya yang kita selamatkan waktu itu memiliki kekuatan yang bagus, namun belum matang." Kemudian aku berkata, "Aku tidak ingin membahayakan mereka. Dia kakakku, dan aku tidak mau dia dalam bahaya." Lalu Yui mengatakan, "Tapi ini yang harus kita lakukan agar bisa menang melawan Peter dan pasukannya. Jika tidak, maka bukan hanya kakakmu, tapi kedua orang tuamu juga akan menjadi korban." Seketika itu, mendengar perkataan Yui, aku berpikir dan menyetujui maksud dari Yui. Sore hari tiba. Fanny juga baru sampai ke rumah. Dan ketika dia sampai, aku pergi untuk menemui Kak Alex dan Kak Steffi. Dengan pakaian hoodie yang seperti biasa aku kenakan, aku langsung bergerak dengan kecepatan ganda milik Yui agar tidak ada yang mencurigaiku. Aku langsung bergerak menuju ke sekolahan mereka. Dan kulihat dia sedang menunggu jemputan ayah. Saat hendak bergerak untuk memberi surat, Yui mengatakan,
titip saja pada orang lain. Kita tidak tahu kekuatan apa yang dikuasai oleh kakakmu, agar dia jangan dulu untuk menemuimu saat ini. Lalu aku memberikan surat kepada murid yang baru saja piket di sana. Kemudian aku berangkat ke sekolahnya Kak Steffi, dan melakukan hal yang sama. Di surat itu, aku mengajak mereka untuk bertemu di Star Karaoke untuk membahas tentang Peter, dan aku meminjam nama Phantom Girl untuk di surat itu. Malam tiba, kupikir mereka tidak akan datang. Namun, mereka ternyata datang. Mereka berdua dan melihatku dengan hoodie dan masker. Kau siapa? Dan apa tujuanmu sebenarnya? Tanya Kak Steffi. Lalu Kak Alex juga menyahut. Dari mana kau tahu Peter? Kemudian aku berbalik dan membuka hoodie dan masker yang aku kenakan. Dan tangisan pecah dari mereka berdua dan bertanya, Lily, kamu dari mana saja? Aku berkata, sudah, Lily bertemu kalian bukan untuk membahas itu. Lalu aku menjelaskan semuanya pada mereka. Kak Alex berkata, kami bertiga nyaris mati karena kalah telak dari anak buahnya Peter. Bagaimana kami bisa membantu? Lalu Yui berkata, jelaskan padaku, bagaimana kalian memperoleh kekuatan ini? Lalu Kak Steffi berkata, kami dipilih oleh kristal mimpi untuk melindungi planet ini. Yui berkata, kristal mimpi itu ada 3 jenis, merah, kuning, biru, dan semuanya punya potensi kekuatan yang sangat besar. Kalian harus serius berbicara pada kristal itu. Lalu Kak Alex bertanya, berbicara bagaimana? Yui berkata, kristal mimpi yang ada di dalam tubuh kalian ini hidup, dan kalian harus bisa bersahabat dengan mereka, dan kalian akan mendapatkan kekuatan yang hebat. Kemudian Kak Steffi bertanya, bagaimana caranya? Yui berkata, meditasi dan cobalah panggil nama mereka. Kristal merah bernama Rabram, kristal kuning bernama Flavor, kristal biru bernama Ceruleum. Dan mungkin kalian akan bertarung dengan mereka, dan mungkin juga tidak, tergantung apa yang terjadi di sana. Mereka terlihat mengerti, dan Yui bertanya, di mana yang biru? Di mana si biru? Lalu Kak Alex menjawab, dia guru di sekolahku. Kemudian Yui bertanya dan berkata, besok pagi temui aku di sini. Yui sambil menunjukkan alamat rumah Fanny dan berkata pada Kak Alex dan Kak Steffi, tolong jangan beritahu ayah dan ibu dulu mengenai aku ada di mana. Aku tidak mau membahayakan mereka dulu. Lalu Kak Alex dengan dada tinggi berkata, tapi mereka sangat merindukanmu, Lily. Apa kau tidak mengerti? Lalu aku berkata tegas padanya, apakah kakak mau mereka menjadi korban seperti waktu itu? Setelah itu Kak Alex cuma diam. Dan kemudian Yu berkata, besok setelah sekolah langsung ke alamat yang diberikan, dan jangan lupa beritahu si biru juga. Kemudian aku dan Yui pergi dan menggandakan kecepatan dan kembali ke rumah Fanny.